thank you buat kesempatan yang diberikan buat kami juga bisa wawancara ini, Bang. Mungkin sebelum mulai wawancara ini, saya akan memimpin dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas bertamu dari pagi sampai siang hari ini, Tuhan. Terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai untuk mengenai topik akhir zaman Tuhan. Kiranya berarti supaya wawancara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dengan lancar, dan kiranya berarti kami supaya apa yang materi yang diberikan bisa kami pahami dan bisa kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin kita langsung mulai aja kali Bang ya. Biar Boleh. Kak, ini juga nggak lama kali. Mungkin untuk pertanyaan pertama, jadi menurut Abang nih, kira-kira mengapa orang Kristen itu perlu mempelajari apa yang namanya eskatologi atau akhir zaman? Oke. Jadi pertama-tama minta maaf ya sekali lagi buat teman-teman karena baru selesai banget nih MPLS. Jadi ya kalian tahu sendiri kan pernah SMA ya, pasti hektik banget. Jadi minta maaf terlambat 15 menit. Tadi juga sempat ke pom bensin dulu karena ngisi bensin motor. Oke, pertanyaan pertama, kenapa orang Kristen itu perlu belajar atau perlu mengetahui tentang eskatologi atau akhir zaman ya? Begini, menurut hemat saya, kenapa orang Kristen perlu belajar? Karena pada dasarnya eskatologi itu bukan hanya sebuah isu, tapi itu firman. Itu dulu yang harus kita pegang nih prinsipnya. Jadi sebenarnya dari awal penciptaan sampai akhir zaman, artinya semua harus dipelajari. Nah, sayangnya memang kalau menurut saya secara pribadi ya, saya juga melihat orang Kristen takut masuk di ranah eskatologi. Either mereka mungkin belum paham atau mereka mungkin takut dengan ya bayangan-bayangan eskatologi seperti apa. Padahal sebenarnya dengan kita mempelajari apa itu eskatologi dan which is teman-teman juga sekarang sedang mempelajari, ternyata seru. Dalam arti seru adalah kita bisa belajar, oh gini ternyata ya konsep kedatangan, bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan dengan itu kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan raja segala raja ya. Jadi menurut saya prinsip sih ini Michael, menurut saya bahwa eskatologi itu adalah firman. Ya, memang kan ini istilah teologi ya, tapi kalau istilah Alkitab kan akhir zaman. Tapi kalau istilah dalam teologi kan eskatologi. Jadi mungkin orang akan lebih tertarik dalam tanda kutip, akan lebih tertarik kalau ada khotbah menarik tentang akhir zaman dikemas dengan cara yang luar biasa sehingga akan menarik orang untuk belajar. Tapi pada dasarnya kita harus sama-sama belajar bahwa dan memahami bahwa eskatologi adalah part of the word ya, bagian dari firman yang harus kita dalami begitu. Oke Bang. Untuk pertanyaan kedua, kan sekarang kita sering lihat gitu Bang ya, kayak peristiwa-peristiwa dunia itu sering dikaitkan dengan akhir zaman gitu Bang. Ya, menurut Abang itu apa sih sebenarnya yang harus orang Kristen lakukan itu untuk menanggapi itu gitu? Menanggapi hal-hal yang mereka tersebut, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Gitu sih Bang. Oke. Berarti mungkin kita kerucutkan ya algoritmanya. Kita ambil 1, 2, 3 case aja. Contoh mungkin sekarang perang satu gitu ya. Terus kedua politik global yang nggak stabil nih. Terus ketiga let's say lah di Afrika kelaparan gitu. 4 deh, 1 bencana alam. Dah, 4 ini aja deh yang paling common kan, terjadi paling umum nih, terjadi di dunia ini. Nah, memang hari-hari ini rasanya banyak yang kalau istilah kita cocokologi ya gitu. Wah, dikit-dikit akhir zaman nih, dikit-dikit langsung dikaitkan dengan akhir zaman gitu. Tapi sebenarnya bukan cocokologi juga. Kalau kita melihat kepada firman, itu memang harus terjadi. Nah, itulah kan perlunya kembali ke pertanyaan pertama. Perlunya kita belajar eskatologi sehingga ketika ada fenomena, ketika ada isu, ketika ada sesuatu yang terjadi berkaitan dengan akhir zaman, kita jadi tahu. Jadinya kita orangnya nggak parno gitu. Kita orangnya nggak panikan gitu. Karena pada dasarnya gini, orang yang panikan itu artinya dia tidak mempunyai dasar.
Nah, dia nggak tahu berharap kemana, makanya perlu belajar eskatologi. Oke, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen dalam hal ini untuk menyikapi berbagai fenomena yang seringkali dicocokologikan dengan eskatologi. Oke, menurut saya yang pertama, orang Kristen harus menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu nyata. Itu dulu satu. Satu. Yang kedua, orang Kristen harus menyadari bahwa bencana-bencana atau perang atau kelaparan atau kondisi geopolitikal global yang hari-hari ini terjadi itu adalah bagian dari kedatangan Tuhan. Mohon kita jangan denial terlebih dahulu gitu. Jangan juga kita pesimistis bahwa semua rasanya tidak ada harapan. Nah, saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, pasti semuanya ada maksud. Nah, minta maaf aku lupa Alkitabku ada di dalam tas, tapi mungkin teman-teman nanti after this bisa membaca di situ dalam Matius pasal 24, sekedar referensi tambahan di dalam tugas kalian, bahwa di situ terang benderang tuh tanda-tandanya kedatangan tuh. Jadi sebenarnya ketika kita sedang melihat fenomena, sikap kita seperti apa? Sikap kita yang pertama tentu menyadari kedatangan Tuhan itu nyata. Yang kedua, jangan panik. Nah, panic attack nih sekarang lagi booming nih terjadi. Ya. Yang ketiga, jangan termakan isu-isu yang negatif, isu-isu yang bohong, ya kan? Kan kedatangan Tuhan juga bukan hanya tentang bencana, tapi Alkitab bilang banyak orang akan mengaku dengan nama Tuhan. Ya, let's say sekarang banyak banget yang mengaku Mesias kan, padahal bukan, gitu. Jadi kita harus peka dengan situasi ini. Jadi yang pertama menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu nyata. Yang kedua kita jangan panik sama sekali. Yang ketiga kita jangan termakan isu. Nah yang keempat saya tutup dengan ini. Pastikan kita memiliki dasar. Dasarnya apa? For sure kita harus percaya pada Tuhan gitu. Orang yang percaya pada Tuhan pasti dia nggak akan kenapa-napa. Dalam arti nggak kenapa-napa. Isu apapun yang melanda dunia ini dia tahu gitu. Oh ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Lihat sesuai firman. Kalau nggak sesuai firman berarti bukan. Itu aja gitu kan. Alkitab bilang gini kan, uji segala sesuatu. Nah kalau kita menguji segala sesuatu, kalau kita lihat nih sekalipun ada fenomena tapi nggak sesuai firman Tuhan, ya udah bukan berarti. Tapi jika ada fenomena, kita cek kembali lihat firman, oh sesuai firman Tuhan, ya wes, tanda-tandanya udah semakin dekat berarti, kayak gitu. Oke Bang. Oh sangat ini ya. Mungkin untuk pertanyaan follow-up terakhir. Oh udah terakhir. Iya, kan Oke. biar tidak banyak juga. Oke. Menurut Abang ini, kan sekarang ini ya, kira-kira apa miskonsepsi atau kesalahan yang paling sering orang Kristen itu, miliki tentang kalau misalnya membahas akhir zaman gitu, Bang. Kan banyak gitu miskonsepsi yang sering dialami gitu sama orang Kristen kan. Kira-kira Oke, apa itu, Bang? ini menarik. Top of mind aku tuh gini, orang Kristen tuh takut tuh gitu. Takut gini, dalam bayangan mereka kan akhir zaman tuh langit terbelah jadi dua gitu, matahari roboh gitu kan, bulan jadi dua, mungkin gitu ya dalam pandangan mereka ya, makanya jadi takut gitu. Padahal sebenarnya akhir zaman adalah sebuah momen di mana kita bisa terbebas dari dunia yang nggak bener ini, yang pertama. Yang kedua, kita ketemu Tuhan gitu. Itu kan akhir zaman kan, intinya kan Tuhan datang, kita ketemu Tuhan kan itu. Cuma kan dalam pemikiran orang, akhir zaman adalah semua tentang bencana. Jadi orang tuh takut gitu. Dalam pemikiran orang, akhir zaman pasti tentang semua yang buruk. Memang akan terjadi itu makanya aku bilang tadi, bagi orang yang tidak memiliki dasar, akhir zaman adalah sebuah disaster, adalah sebuah bencana. Tapi bagi kurang lebih kita ada sekitar 7-8 orang di ruangan Google Meet ini, akhir zaman atau eskatologi adalah sebuah sukacita, karena pada akhirnya kita bisa ketemu dengan Tuhan gitu. Ada istilah nanti penghakiman terakhir, itu juga menarik gitu. Ada orang bilang, aduh penghakiman terakhir, kalau dengar kata penghakiman identik dengan dakwaan, identik dengan keputusan-keputusan yang mengarah kepada hukuman gitu. Padahal sebenarnya penghakiman itu ketika akhir zaman, ya ini masih dalam konteks pertanyaan yang ketiga. Penghakiman dalam akhir zaman
adalah untuk orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Masa sih kita nggak mau mahkota kehidupan gitu kan? Tapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, penghakiman tentu adalah akhir dari segala-galanya. Makanya miskonsepsi orang percaya atau orang Kristen adalah ketakutan gitu. Mereka tidak memahami benar bahwa ternyata akhir zaman adalah the moment ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kan kita doa, kita kan nggak ketemu Tuhan, dalam arti nggak ketemu Tuhan, nggak audible ya gitu, nggak eye to eye gitu ya. Kita hanya merasakan hadirat, kita hanya ketika doa kita nangis, ketika memuji menyembah kita bisa dengan sukacita. Tapi ketika kita ditanya udah ketemu Tuhan belum, secara audible belum gitu. Nah nanti itulah the moment kita ketemu Tuhan face to face lah kasarnya begitu ya, eye to eye. Dan itu momen sebenarnya, dan itu hanya terjadi di akhir zaman gitu, bukan sekarang nih, belum sekarang karena belum momennya gitu. Tuhan sedang merangkai, kalau ibaratku ending jawaban ini, kalau menurutku Tuhan sedang merangkai puzzle gitu. Dan melihat fenomena akhir-akhir ini, aku bukan peramal, aku bukan paranormal ya yang bisa meramal kapan itu terjadi, tapi melihat kepada tanda-tanda yang hari-hari ini mengacu kepada firman, puzzle itu semakin lama semakin lengkap. Which is artinya kedatangannya udah nggak lama lagi gitu. Nah jadinya mungkin bagi teman-teman ketika akan presentasi nanti atau akan diupload, atau teman-teman bisa share tulisan-tulisan kalian yang luar biasa tentang eskatologi, mungkin bisa jadi berkat buat orang di luar sana yang masih miskonsepsi gitu, bahwa akhir zaman adalah the moment kita ketemu Tuhan, bukan sebuah ketakutan yang membuat kita nggak bisa hidup tenang gitu Michael. Oke Bang, berarti intinya kalau misalnya orang punya dasar pasti menganggap akhir zaman itu sebagai sukacita lah berarti Bang ya, Pastilah, bukan sebagai pasti. ketakutan. Iya. Yap, setuju. Mungkin itu pertanyaan yang bisa kami sampaikan Bang. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Oke, karena aku juga nge-chat kemarin dadakan, mendadak banget. kalau apa aman kok. Kasih ya Bang, kasih juga atas jawaban-jawabannya Bang. Ini benar apa kayak ya ibaratnya menambah wawasan baru buat kami gitu Bang. Ya, mungkin untuk menutup meeting hari ini, saya akan minta tolong Kenny untuk membuat doa melakukan doa penutup. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai wawancara kami ini dari awal sampai akhir sehingga bisa berjalan dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan pada kegiatan kami berikutnya. Tuhan berkati kami agar bisa dapat melanjutkan kegiatan kami. Hanya ini di dalam doa kami, dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you guys. Terima kasih ya Bang. Thank you ya. Thank you semua. Nanti kalau misalnya Michael kayaknya kalau tugas-tugas gini kan pasti dosen bakal nanya narasumber ya. Nanti kalau misalnya Michael butuh profile atau latar belakang pendidikan, nanti chat aja, nanti aku kirim ya. Oke Bang. Oke, thank you Kasih ya. Bang. Thank you Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang. Anjay. Berapa menit Mil? Lama. Iya 12. 14 deng di recordku.